Dalam postingan itu, si OP membeberkan bukti-bukti terkait Lily yang diperlakukan dengan baik kok, dan juga apakah mereka akan menghentikan atau melanjutkan konser Blackpink. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke? Dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang NMIXX. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa baru-baru ini ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Lily itu nggak mendapatkan hadiah sama sekali. Dan ini pun menjadi topik perdebatan di kalangan netizen. Sebuah video yang menunjukkan acara fansign NMIXX baru-baru ini menarik perhatian secara online. Jadi pada tanggal 28 Juli ini, ada sebuah postingan di komunitas online populer yang membagikan video yang difilmkan di acara tanda tangan penggemar NMIXX pada tanggal 13 Juli. Dan video itu menarik perhatian dikarenakan menunjukkan bagaimana salah satu membernya, yakni Lily, terlihat dikucilkan oleh para anggota dan juga penggemar. Postingan aslinya menunjukkan bagaimana Lily tidak berinteraksi secara aktif dengan para penggemar, tidak seperti kepribadiannya yang biasa, dan bagaimana dia tidak menerima apapun dari para penggemar dibandingkan dengan anggota lainnya. Banyak netizen yang berkomentar bagaimana ini mengingatkan mereka kepada Pristin. Pristin dianggap memiliki fandom yang dikenal memiliki lebih banyak penggemar individu dibandingkan penggemar grup secara keseluruhan. Tetapi yang lain juga membela grup dan fandom dengan mengatakan bahwa acara fansign mereka yang lain tidak seperti ini kok. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Langsung aja kita baca. Yang pertama ada yang komen, "Aku melihat videonya dan aku bisa melihat dia berusaha keras untuk menjaga perasaannya sendiri. Jika aku ada di sana ya, aku pikir aku akan memberinya sesuatu meskipun dia bukan biasku. Hewan yang duduk di sebelahnya benar-benar memiliki setumpuk ikat rambut atau bando. Lily adalah orang yang meningkatkan kualitas lagu-lagunya NMIXX. Jadi individu stan tidak boleh melakukan ini kepadanya." Ini cukup umum terjadi. Fandom itu jarang memiliki grup stan. Hampir semua orang adalah stan individu, sehingga mereka tidak pernah mengurus siapapun yang bukan biasa mereka. Kemudian teman-teman, pada tanggal 30 Juli ada OP lain yang sudah membuat postingan, yang mana untuk OP ini sudah membantah tentang isu bahwa Lily ini diabaikan, baik itu oleh penggemar dan juga oleh anggota NMIXX. Dalam postingan itu, si OP membeberkan bukti-bukti terkait Lily yang diperlakukan dengan baik kok, dan juga membaur bersama dengan member-member yang lain. Selain itu, OP juga menunjukkan foto Lily yang mendapatkan banyak hadiah dari para penggemar, dan dirinya terlihat tersenyum sumringah dalam foto tersebut. Sambil melampirkan foto-foto Lily NMIXX yang mendapatkan banyak hadiah, sang OP menuliskan caption yang mengatakan, "Serius, orang-orang ini semuanya omong kosong." Melihat postingan trending teratas di depan, sepertinya penggemar Lily tidak dipilih untuk fansign khusus itu. Dan penggemar dari anggota lain juga mungkin tidak memberikan beberapa barang untuk Lily. Biasanya Lily menerima banyak item kok, dan dia juga cocok dengan para member. Aku harap orang tidak mengambil satu video itu hanya untuk menyumpahi mereka. Melihat bagaimana postingan itu, beberapa Kenes pun setuju dengan pendapat dari si OP. Dan berikut adalah beberapa komentar dari para netizen. Yang pertama ada yang komen, "Ini semua adalah orang-orang yang bahkan gak pernah melihat NMIXX, tetapi hanya melakukannya karena mereka menemukan sesuatu yang dapat mereka benci. Pada tingkat ini, mereka itu hanya melakukan ini karena mereka ingin memaki NMIXX. Aku melihat dua postingan kebencian hewan menjadi trending, dan mereka mencoba untuk membuat trending semuanya. NMIXX menjadi trending di PAN hanya dikarenakan beberapa troll mengambil satu video dari mereka untuk menilai bagaimana hubungan mereka. Ini sangatlah lucu." Mereka juga melakukan hal yang sama pada Nayeon dan juga Dahyun di tahun 2017. Dan saya masih ingat melihat lebih dari 2000 upvote di postingan itu. Karena itu Nayeon dibenci selama bertahun-tahun. Saat ini seluruh tim telah diperbarui dan mereka sukses di luar negeri. Bahkan Nayeon menghadiri konser Misapu di Jepang untuk melihat mereka. Mereka tidak mengatakan sepatah kata apapun. Inilah mengapa rumor di sini sangat tidak berguna. Benar juga sih, parah banget rumornya. Benar sih teman-teman, kita itu nggak boleh menilai cuma dari satu video doang. Tapi kita juga harus melihat dari hal-hal yang lain. Salah satunya adalah dari foto-foto yang sudah dibagikan oleh OP tadi. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari Blackpink. Kalian tahu gak sih bahwa Blackpink itu nyaris nih nggak bisa konser di Vietnam dikarenakan kontroversi peta laut Cina Selatan. Girl group yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa terjebak dalam kontroversi terkait peta laut Cina Selatan yang mencerminkan klaim teritorial Tiongkok. Sebelumnya, para penggemar di Vietnam mengatakan bahwa peta di situs web penyelenggara konser Blackpink yakni IME Entertainment menunjukkan Nine Dash Line.
Apa itu Nine Dash Line? Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus merupakan garis yang digambar oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ini adalah sebagai bentuk klaim hak maritim milik mereka. Tionghoa mengklaim sekitar 90% wilayah tersebut sebagai wilayah perairannya. Beberapa negara yang terkena dampaknya ialah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Vietnam. Dan dikutip dari Star News, sebagai tanggapan nih, pihak berwenang Vietnam meluncurkan investigasi terhadap promotor IME Entertainment pada tanggal 24 Juli. Apakah mereka akan menghentikan atau melanjutkan konser Blackpink? Pihak berwenang Vietnam telah mengambil sikap tegas terhadap kontroversi Nine Dash Line, dengan kantor Perdana Menteri dilaporkan mempertimbangkan apakah akan mengizinkan Blackpink untuk tampil. Menyusul kontroversi tersebut, IME Entertainment menghapus gambar yang dipermasalahkan. Dan untuk informasi tambahan ya, IME Entertainment ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, Tiongkok. Dan kalau kelihat, pemerintah Vietnam itu memang benar-benar tegas banget terhadap isu yang satu ini. Bahkan sebelum Blackpink, film Barbie juga dilarang tayang loh di Vietnam dikarenakan menampilkan peta dengan Nine Dash Line di atasnya. Jadi memang untuk pemerintah Vietnam benar-benar tegas teman-teman terhadap isu yang satu ini. Setelah kontroversi penggunaan kata Nine Dash Line oleh IME Entertainment yang memicu kontroversi, Blackpink akhirnya dapat bertemu nih dengan para penggemar Vietnam setelah konser tersebut hampir aja dibatalkan. Pada tanggal 25 Juli ini, Phu Thu Ha sebagai Wakil Ketua Komite Rakyat Hanoi menginfokan tentang konser Blackpink yang akan diselenggarakan selama 2 hari. Komite Rakyat Hanoi telah menyetujui tur dunia Blackpink Born Pink yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada tanggal 29 dan juga tanggal 30 Juli. Dan pada tanggal 28 Juli kemarin, Blackpink tiba di Bandara Internasional Gimpo dan berangkat ke Hanoi, Vietnam untuk menggelar konser mereka. Penggemar Vietnam juga tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat melihat foto Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa di bandara dengan tampilan casual namun tetap modis. Secara khusus, Lisa dan Jennie meninggalkan kesan yang kuat dengan penampilan imut mereka. Jisoo mengejutkan semua orang dengan citranya yang segar dan juga menyenangkan, menyerupai seorang mahasiswa. Di sisi lain, Rose memilih tanpa riasan dan juga pakaian klasik berupa crop top dan jeans. Setibanya di Vietnam, Blackpink disambut nih oleh ribuan penggemar yang menyoraki grup favorit mereka dengan gembira. Dan dilaporkan juga bahwa acara itu disiarkan langsung di berbagai platform yang dipadati lebih dari 100.000 orang yang menonton acara itu. Media lokal rupanya juga sudah nggak asing nih dengan acara demikian, dan kemudian memanfaatkan setiap detik momen tersebut untuk merekam dan melaporkan bagaimana suasana meriah yang terjadi di dalam bandara Vietnam. Pada saat itu, dikarenakan masalah keamanan dan juga penerimaan yang sangat besar, mereka sampai menutupi hotel untuk melindungi privasi Blackpink dari wartawan. Dan untuk tambahan informasi, konser Blackpink dihadiri oleh sekitar 36.000 orang di hari pertama dan 31.000 orang di hari kedua. Sebagai tanggapan, Komite Rakyat telah menginstruksikan lembaga terkait seperti Kementerian Keamanan Publik dan juga Kementerian Kesehatan untuk merumuskan langkah-langkah keamanan dan juga rencana pencegahan epidemi. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget.